Mari kita mulai kajian ini dengan baca sholawat. Tadi dah Fatihah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ini suaranya segini aja. Ya. Tema kita apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Serius nih ngasih judul begini? Gak takut sesat? Baik. Syariat, tarekat. Ada apa ini? Ada mic baru nggak? Ini nggak ngefek. Oke, begini aja ya. Bapak Ibu yang berkahan Allah, biar sini Pak, nggak enak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut pembagian-pembagian begini secara eksplisit seperti ilmu. Sebagaimana tidak ada hadis sahih, hasan, dhaif. Sebagaimana tidak ada pembagian usul, tidak ada pembagian ilmu tafsir. Tidak. Ya. Siapa yang membagi ini? Para ulama. Karena itu datang satu paket. Nabi datang satu amalan itu mencakup 4 unsur, mencakup semua ilmu. Semua amalan Nabi ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Jadi jangan sampai lagi ada pertanyaan konyol mengatakan, emang ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat di zaman Nabi? Nah, itu pertanyaan konyol itu. Nanti kalau dibalik gimana? Emang ada hadis sahih, hasan, dhaif di zaman Nabi? Kan gak ada. Jadi jangan bertanya yang konyol-konyol. Sok kritis tapi gak pakai data. Sok kritis tapi gak rasional. Lalu bagaimana kalau mau nanya? Kalau kita mau mengkritisi sesuatu, kuasai dulu yang mau dikritisi itu apa. Inilah pesan berat yang dulu diturunkan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang wafat tahun 505 Hijriah. Sekarang 1434 ya. Apa kata beliau? Kalau engkau mau mengkritisi sesuatu, memuji sesuatu, maka kuasai dulu sesuatu itu apa. Dan ini beliau lakukan sendiri. Imam Al-Ghazali ketika hendak mengkritisi filsafat, dia pelajari 2 tahun, lalu dia review selama 1 tahun. Jadi 2 tambah. Dan dia menulis dalam masa itu. Belajar, dia katakan, dia review, kemudian dia tulis 3 tahun genap. Jadi Imam Ghazali baru kemudian mempublikasikan kritiknya terhadap filsafat setelah 3 tahun mendalami filsafat. Kita sudah berapa tahun mendalami suatu istilah, lalu kemudian mengkritisinya. Jangan-jangan kata orang. Katanya nggak boleh kata orang, ya harus kata Allah dan Rasulnya. Ya, jika ada orang mengatakan itu batil, coba tunjukkan bahwa pembagian ini batil, ada nggak? Kan nggak ada. Syariat itu ada di Quran istilahnya. Syir'atan wa minhaja. Itu ada di Quran ya. Syir'ah, syariah, itu ada di surah Al-Ahqaf. Apa arti syariat? Syariat itu artinya yang syariah itu jalan. Syariah yang dijalani. Bisa begitu ya. Bisa juga diartikan jalan itu sendiri. Jadi sebenarnya syariat dan tarekat itu artinya sama. Syariat itu jalan, tarekat itu jalan. Syuru' arti bahasa Arabnya syuru' itu artinya proses.
Syara artinya hukum yang mesti dijalani. Ya, syara, hukum yang mesti dijalani. Kalau di kampung saya ada ungkapan begini, adat bersandikan syara. Bukan syariat, syara. Sama, maksudnya sama. Ternyata di Jambi juga sama, di Riau saya dengar sama, di Aceh sebagian ada yang ngomong begitu juga, di Malaysia juga ada yang menyebutkan kalimat itu, adat bersandikan syara. Berarti hanya satu suku aja. Nggak tahu siapa yang duluan, itu tinggal klaim-klaim sejarah aja ya. Kalau klaim sejarah biasanya mulai rasis. Saya nggak mau rasis. Kita diciptakan oleh Allah lita'arafu, supaya kamu saling berbagi ilmu, saling kenalan, tidak boleh rasis. Oke. Jadi syariat artinya apa? Jalan. Tapi bedanya apa dengan thariqat? Syariat itu biasanya diartikan jalan yang zahir. Kaedah-kaedahnya ada pada syariat. Nah, saya menerjemahkannya lebih eksplisit. Syariat itu adalah hukum-hukum Allah yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang umum ataupun terperinci. Ya. Lalu bagaimana cara melaksanakannya? Namanya thariqat. Jadi kawan saya, dia nggak suka zikir Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tahu Ratibul Haddad? Ya, tahu ya? Ratibul Attas tahu? Atos tahu nggak Atos? Atos, orang Sunda apa Atos? Sudah. Ratibul Atos bukan ratib sudah-sudahan. Itu nama imamnya, Al-Imam Al-Habib Al-Attas. Tapi dia punya zikir pagi sore, di-download di smartphone-nya, dan juga dia punya di perpusnya buku kecil. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 41 ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Al-Ahzab ayat 41. Oke. Wahai orang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Itu syariat, hukum syariat. Tekniknya gimana? Kata kawan, bid'ah tuh pakai Ratibul Haddad, Ratibul Attas. Tapi dia ngeluarin buku baru, zikir pagi dan sore yang sahih. Itu juga namanya thariqat baru. Thariqat tergantung siapa namanya. Kalau yang nulis ini namanya Dodo, Eduardo, berarti thariqatnya thariqat Dodowiyah. Kalau yang kayak Mancung, thariqat Al-Mancungiyah. Jelek amat nama thariqat ya. Ya. Dulu almarhum Haji Maksum misalnya punya wiridan yang dia kerjakan pagi dan sore. Maka thariqat yang dia tinggalkan boleh disebut dengan Al-Maksumiyah. Gitu. Maka penamaan zikir itu biasa. Ya, boleh-boleh aja. Ya. Kenapa nggak disebut dengan zikir Nabi aja? Ya kan Nabi zikirnya banyak. Saya punya kitab zikir Nabi hampir 10 yang pakai ilmu hadis, dan kalau di luar ilmu hadis banyak, puluhan. Yang ilmu hadis saja pakai riwayat, itu udah pusing kita bacanya. Ini yang mana mau diamalkan duluan? Karena kita bingung, banyak dalil, maka perlulah seorang guru yang akan meramu. Jadi dalil itu seperti bahan-bahan obat. Yang bisa meramu apoteker. Kalau zaman dulu dokter tuh bisa, boleh zaman dulu. Boleh meramu obat. Saya mau tanya nih, Bapak Ibu ini, kalau sakit boleh nggak meramu sendiri obat, masuk ke ruang apotek?
terus ramu-ramu sendiri. Lo kan nggak boleh taklid. Katanya nggak boleh taklid. Taklid ke dokter juga nggak boleh dong. Kenapa percaya sama dokter? Taklid sama apoteker juga nggak boleh seharusnya. Kalau kita boleh bilang nggak boleh taklid. Taklid artinya apa? Ikut tanpa tahu kenapa hakikat sesuatu itu ada. Ikut tanpa mengetahui dalil. Kenapa obat kalau batuk ini A, B, C, D? Disebutkan nggak sama dokter? Disebutkan nggak sama apoteker? Enggak. Terus kenapa percaya-percaya aja? Kenapa itu boleh, sedangkan dalam agama nggak boleh? Gitu. Yang mengerti dalil ulama atau orang awam? Ulama. Berarti kalau nanya dalil ke siapa? Kalau kita nanya dalil ke ulama itu sudah sama kayak kita mau taklid tapi menaik pangkat jadi ittiba. Nah, kembali yang tadi. Bagaimana teknik berzikir itu masuk ke thariqat? Mana perintahnya zikir, masuknya ke syariat. Jadi beda syariat sama thariqat apa? Syariat itu dalilnya, thariqat itu caranya. Mudah toh? Ada perintah, shollu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Ada yang lihat Nabi enggak? Ada yang lihat Nabi? Mimpi aja. Mimpi aja enggak jelas ya. Kalaupun mimpi bukan Nabi lagi salat kan? Terus kalau kita disuruh salat melihat Nabi, kita ini enggak ada yang lihat Nabi. Terus gimana caranya? Nah, kalau ada syariat, thariqat, cara ngamalin, ada lagi cara yang lain. Namanya mazhab. Mazhab itu cara mengamalkan dalil yang zahir. Thariqat itu cara mengamalkan dalil yang tersirat. Jadi mazhab mengamalkan yang tersurat, thariqat mengamalkan yang Udah tahu perbedaannya? Oke. Terus gimana? Kata kawan, tidak boleh ikut mazhab. Ya, tidak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Nabi. Kalau Syafi'i berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Konyol nggak? Imam Syafi'i bisa beda sama Nabi. Terus ente gimana nasibnya? Kalau Imam Syafi'i yang jarak beliau dengan Nabi cuma 2 orang, bisa berbeda dengan Nabi, terus nasib antum apa? Yang jarak dengan Nabi 14 abad, 1400-an tahun. Mikir-mikir kalau mau ngomong ya. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Kalau sahabat berbeda dengan Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia adu-adu sahabat sama Nabi. Ini orang lebih berbahaya daripada Syiah, lebih berbahaya dari Khawarij, lebih berbahaya dari Mu'tazilah. Karena yang mengadu-adu sahabat dan Nabi itu kelompok Syiah, kelompok Mu'tazilah, kelompok Khawarij. Kelompok Syiah bilang para sahabat pengkhianat, merampok, mencuri, mengambil pemerintahan yang Nabi wariskan kepada anaknya, mantunya, lalu diambil oleh mereka. Maka mereka benci ke Abu Bakar, ke Umar, Utsman. Saya nggak tahu Syiah yang di Bandung begitu apa enggak. Kali ada Syiah Al-Bandungi, dia masih cinta sama Abu Bakar kan kita nggak tahu. Siapa tahu kan beda, namanya doang yang sama. Kalau sama, wah berarti dia bisa saudaraan sama kita. Tapi kalau mereka menghujat sahabat, ya saya hello aja ya. Gak bisa, kita gak bisa bersahabat. Ente aja gak bisa bersahabat sama sahabat Rasul, gimana bersahabat sama kita? Gitu ya. Ada orang ngomong begitu, benar gak? Kalau imam mazhab, Imam Syafi'i beda sama Nabi, kita ikut Nabi. Jadi dia pernah berpikir, bersuuzon ke imam. Kalau Nabi, imam
Imam ini berbeda sama Nabi. Imam ini buat ajaran baru. Jadi yang dia pikirkan mazhab itu agama buatan imam. Ini kesalahan besar ini. Ini logika yang nggak nyampe. Buat definisi tapi nggak nyampe. Dan saya sering ketemu dan udah sering contohkan. Mereka ngomong nggak usah ikut Syafi'i, langsung aja ke Sahih Bukhari. Masih ingat? Masih ada nggak orang begitu? Masih ada. Padahal kita udah ngaji kemana-mana, kita ulang-ulang ini. Tanda dia kalau ngeritik kita nggak pernah dengerin video kita. Ya. Imam Bukhari murid dari muridnya Imam Syafi'i. Imam Bukhari ini juga riwayatin hadis, cuma tidak dikenal sebagai periwayat, dikenalnya sebagai imam mazhab. Imam Syafi'i, kebalik. Imam Syafi'i dikenal sebagai imam mazhab, padahal juga meriwayatkan hadis. Imam Bukhari berguru ke murid Imam Syafi'i, maka mazhabnya Bukhari itu sangat dekat ke mazhab Syafi'i. Kalau Imam Subuki positif masukkan, Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Udah positif belum masukkan. Karena pas kita presentasikan ajaran Imam Bukhari hampir dekat dengan mazhab Syafi'i. Lebih tua mana Imam Syafi'i Imam Bukhari? Lebih dekat mana ke Nabi Imam Bukhari atau Imam Syafi'i? Jadi kalau kita ikut salaf, lebih orisinal mana ikut Syafi'i atau Bukhari? Tuh, itu namanya mazhab. Mazhab ini berkembang, tapi di samping kirinya ada thariqat juga berkembang. Dulu ada namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri punya murid namanya Habib Al-Ujaimi. Ada muridnya Daud At-Tai. Daud At-Tai punya murid Ma'ruf Al-Kharqi, Sarri Sabti. Lalu Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka dulu disebut thariqat Junaidiyah. Apa nama thariqatnya? Junaidiyah. Tapi thariqat ini lebur, banyak cabangnya. Cabangnya ada thariqat Naqsyabandi, ada Qadiriyah, ada Khalwatiyah, ada Suhrawardiyah, ada macam-macam nama thariqat pecahan daripada Imam Junaid. Dalam pecahan itu, kita ambil dua sampel. Thariqat Naqsyabandiyah dan Thariqat Qadiriyah. Nabi berbicara dalam syariatnya, afdalul dzikri la ilaha illallah. Dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada syurb, fi syurb, mau ya? Air al-maksum, ada enggak? Pakai bahasa Arab gak paham Anda bilang. Moya al-maksum. Maaf merepotkan ya. Gak usah pakai gelas, udah gini aja. Udah gini aja. Oke. Bismillah. Udah gak usah. Ayat ini syariat nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Ada dalil dari hadis, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling nikmat, paling lezat, paling afdal, paling bermutu, paling jitu, itu adalah la ilaha illallah. Terus caranya gimana? Coba antum baca la ilaha illallah. Biasa aja kan? Coba baca la ilaha illallah. Ada yang tahu. Itu ketahuan tuh kalau sudah berarti udah ngambil thariqat udah tuh. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu belum tuh. Saya tahu dari suara aja kita ngerti. Apalagi kadang-kadang kalau sudah dihentakkan ke dalam kolbu ini kan bercahaya kalau disebut nama Allah. Itu terasa tuh cahayanya, gitu. Dan memancar di wajah. Ada wajah keasikan. Karena afdhaluz zikri, zikir paling enak, paling nikmat la ilaha illallah.
Kalau orang Sunda makanan paling enaknya apa? Karedok. Bener? Bener Pak? Tempe. Santri deh nih ya. Batagor apalagi? Ini yang ngomong orang Padang. Tadi orang Sunda yang ngomong. Kayaknya yang lebih sohor orang Sunda nih. Bener? Karedok? Oke. Karedok kalau cara buatnya ditonton di YouTube, buat sendiri, beda gak dengan emak-emak kita yang dulu buat? Beda? Kenapa beda? Suka enak aja. Torikotnya, tekniknya. Maka torikoh itu teknik. Beda warung, beda rasa, bener. Bahan sama. Bahannya apa aja? Kucing. Tuh. Kalau saya makan karedok saya nggak nanya. Yang penting enak, gitu. Teh yang penting buatnya enak. Tipe-tipe murid begitu. Ada murid mau tinggal jadi aja. Udah Pak Kiai, Pak Ustadz, ajengan, ajarin zikir. Udah pusing. Tapi kalau sang guru tahu, la ilaha nafi illallah isbat, diambil dari pusar, dibawa ke kayak gitu caranya. Itu cara ngaduk-ngaduk kalimah dalam kolbu. Ya, kalau salah aduk jadi nggak tuh barang? Nggak jadi. Kelebihan gosong, kurang nggak mateng, nggak enak. Sama. Jadi kalau kita nih zikir, coba sendiri hasil lihat YouTube. Ya beda kalau ketemu. Ya, beda. Abis makan di tempat orang jual karedok yang enak di Bandung, kita nggak belajar cara buatnya. Besok balik, kita nggak belajar nih. Kita cobain di rumah dengan cara yang lama. Rasanya beda nggak? Oke. Tapi kita datang ke kokinya, ajarin dong. Diajarin sama dia tekniknya. Kita cobain di rumah. Rasanya sama atau beda? Tetap beda. Tetap beda. Zikir depan guru, nikmat. Karena disuapin sama beliau. Cobain di rumah. Tekniknya udah dikasih nih. Istighfar, tawasul, apa lagi? Oh, semuanya lengkap deh. Nih bahannya kamu cobain sendiri di rumah. Kita cobain. Kok ambar ya? Kenapa? Karena kita belum terlatih. Sang guru napas dia udah begitu. Ya. Ibu kita karena sudah lama jadi ibu, dia tiap hari harus buat masak buat anaknya, maka enak jadinya. Ya tetehnya jadi ibu tapi bukan yang masak, sama aja. Ampar juga. Saya kan orang Padang, itu suka mengamati rasa rendang. Sama-sama resto A, tapi beda tukang masak, kokinya beda rasa. Padahal mereknya sama. Ya, sama-sama rendang loh ya. Padahal bahannya sama. Itu namanya thariqah. Beda cara adukannya, beda teknik membuatnya. Masukin daging ke dalam santan aja itu ada timingnya. Bener? Emang begitu. Sama. Kadang guru nih nafsu punya murid. Belum saatnya dimasukkan daging kalimatullah ke dalam kolbu murid, udah dikasih-kasih aja. Namanya obral. Obral zikir. Jangan lagi obral zikir. Ini kalimah thayyibah. Ini kalimah mahal. Afdalul zikri la ilaha illallah. Pelan-pelan. Kecuali si murid udah lama zikir, udah lama berguru dan direstui oleh gurunya, baru kita kasih. Walaupun sekali bertemu boleh. Cuma baru kemarin sore hijrahnya udah minta talqin aja ya. Kan orang kebanyakan pengen begitu.
tunggu dulu, ya. Mau makan, kita mau makan nih, piring kita kotor, diapain dulu? Langsung makan? Langsung masukin karedok? Ya, ya, dicuci dulu, dilap dulu, itu namanya taubat. Kolbu ini kan tempat, kalau kita nih maksiat pakai mata, pakai telinga, itu di kolbu tuh nodanya banyak. Itu harus dibenerin dulu. Baru nanti kalimah la ilaha illallahnya masuk ke dalam kolbu. Dan dia tidak ada halangan. Masuknya nikmat. Tapi coba jus stroberi, enak gak? Cuma di dalamnya ada dahak. Di gelasnya ada dahak, gimana? Rasa jelly ya. Rasa apa? Dawet ayu, warnanya berubah. Mau? Kan gak mau. Jusnya enak, tapi di dalamnya sudah ada yang menjijikkan. Kita gak bisa menikmati. Inilah yang terjadi pada murid yang dia talqin zikir sebelum kolbunya dibersihkan. Pembersihan kolbu cukup istighfar dan taubat. Sederhana aja. Pengakuan kepada Allah gak perlu kepada guru, ke Allah aja. Cukup Allah yang tahu masa lalu kita. Gak usah kita kemudian sampaikan kepada orang. Ya, semua kita ini kan punya masa lalu yang gelap. Bahkan mungkin ya pelangi-pelangi, kadang gelap, kadang terang, gitu ya. Ya inilah kita, kira-kira begitu. Kita emang begitu, mau gimana lagi? Maka saya nggak percaya ada orang suci 100% kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali para nabi. Nggak percaya saya selain mereka. Kalau mereka emang maksumuna, dijaga oleh Allah. Kalau almarhum Haji Maksum namanya Al-Maksum, beliaunya nggak maksum. Benar Pak Cepi? Pernah dimarahin nggak Pak Cepi? Tuh dokter aja bilang pernah marahin. Menurut pandangan Pak Cepi sebagai anak, ayah pernah salah nggak? Pernah Pak Hatu, namanya Al-Maksum benar. Maksud saya apa? Label-label A, B, C, D tidak akan merubah subjeknya. Kita bilang nih, inilah ajaran Rasulullah, inilah yang paling murni, ini langsung dari salafus soleh. Belum tentu, itu kan klaim aja. Inilah yang paling benar, inilah thariqah yang paling sahih. Kan klaim, iklan kecap. Ya, nomor 1 terus. Oke, itu baru thariqah tuh. Udah mulai paham? Sama-sama karedok, tapi beda teknik, beda koki, hasilnya beda. Sama-sama thariqat qadiriyah, tapi beda mursyid, beda guru, beda mentor, beda murabbi, beda hasilnya, beda enaknya. Dan jangan salahkan para salik, para penikmat ini, dia sedang memburu restoran ruhani, namanya Naqsyabandiyah. Siapa dulu kokinya? Siapa dulu pimpinan dapurnya? Siapa dulu pemiliknya? Ya. Apalagi sudah beda menu. Naqsyabandiyah menunya beda dengan Qadiriyah. Di Naqsyabandiyah zikir lembut dulu, baru zikir keras. Nggak ada keras juga sih, zikir bersuara aja. Di Qadiriyah zikir keras dulu, la ilaha illallah, gitu kan? Kalau di Naqsyabandiyah enggak, mata dipejam, lidah dikunci, sebutlah selembut-lembut mungkin nama Allah. Kayak kita bermanja-manja kepada sang kekasih bernama Allah. Beda nggak? Beda, badan lemes-lemesin. Kalau di thariqah qadiriyah, enggak. Kalau perlu tangan di kepal. Dulu saya belajarnya begitu. Kepal tanganmu, ya. Tarik nafas, baca. Mulai dari zikirhu Allah, la ilaha illallah, Allahu, semuanya itu. Ada zikirhu aja, ada ahad-ahad aja. Betul-betul menghentak di dalam badan ini. Nah, ada ilustrasi lain.
Kita ini ada yang suka musiknya nge-rap, nge-rock, ada yang suka musiknya slow, bener. Ini wajahnya wajah apa nih? Nggak percaya. Ini sukanya apa? Jangan-jangan haram lagi. Sukanya hadroh. Hadroh itu udah separuh-separuh ngerok tuh, tang tung tang. Saya alirannya slow. Jadi kalau datang ke hadroh, saya request yang lembut dikit ya, gitu. Karena kalau denger duh. Dulu masih muda banget, seneng. Dulu Thariqah Qadiriyah, Thariqah Samaniyah yang saya pelajari, kita seneng kalau zikir keras. Apalagi kalau dikasih duk-duk. Allah, la ilaha illallah. Waduh, nikmatnya bukan main. Kalau minggu itu nggak ada zikir keras, kayaknya dunia ini hambar. Dulu begitu. Belakangan umur udah nambah, ya senangnya yang adem-adem, yang lembut-lembut, tapi tidak anti zikir keras. Memahami zikir keras ini beda gitu. Cari senangnya yang lembut-lembut. Datanglah Syekh Ahmad Khatib As-Sambasi yang hijrah ke Makkah. Dia belajar 2 thariqah, Naqsyabandiyah, Qadiriyah. Dia gabunglah satu paket. Zikir keras dulu, habis itu lembut. Ya boleh-boleh juga sih. Makanya kalau datang ke pusat-pusat tarekat di Bandung, di Tasik, di Garut, mau jalurnya yang manapun, kalau di Tasik kan sudah masyhur tuh, Abah Anom, Suryalaya, macam-macam. Di sini ternyata juga ada TKN tapi beda jalur. Metodenya sama. Keras dulu, baru lembut. Kenapa? Karena memang sudah satu menu. Nah, cuma kenapa yang ini enak terkenal, yang itu tidak? Kenapa? Sama kayak rumah makan, yang ini terkenal, yang itu tidak. Padahal rasa, bukan rasa, menunya sama. Rasanya beda. Jadi lidah ini nyari rasa. Kalau makanannya fisik, maka lidahnya lidah fisik. Kalau kolbu fisik atau non fisik, maka yang dia sedang cari menu-menu makanan non fisik. Oleh karena itu ulama kita mengatakan zikrullah qutul qulub. Zikrullah itu adalah nutrisi makanan kolbu. Ya. Zikrullah makanan kolbu. Saya mau tanya, mau nggak tiap hari dikasih karedok teh? Bapak Ibu, mau nggak tiap hari dikasih apa biasanya? Nasi liwet. Mau nggak tiap hari dikasih nasi liwet? Enak juga. Lama-lama tensinya naik, kolesterolnya naik, lidahnya tiba-tiba jadi asin. Mau nggak tiap hari? Bosan. Oleh karena itu, kolbu ini juga ada kebosanan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidaklah akan bosan selama-lamanya sampai kamu bosan. Maka teknik la ilaha illallah pun ada macam-macamnya. Ada teknik A, ada teknik B, ada teknik C. Zikir keras itu tekniknya beda dengan lembut. Dalam keras itu juga ada beberapa teknik. Bosen. Inilah masalah thariqat. Ini masalah thariqat, ini saya sampaikan nih. Kok thariqat zikirnya 2 aja, la ilaha illallah ma Allah. Padahal zikir banyak. Berarti ada yang belum sempurna dalam thariqat itu. Kurikulumnya kurang lengkap. Ya, bakal bosen nanti kalau cuma zikir la ilaha illallah doang. Selama-lamanya zikir keras mulu, bosen. Maka harus ada zikir lain. Ada zikir subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu akbar, ada la haula wala quwwata illa billah, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada suluknya masing-masing. Ada suluk subhanallah, ada suluk alhamdulillah, ada suluk la
Allahu Akbar, la haula wala, semuanya ada suluknya. Dan semua itu turunan dari amalan para nabi atau para malaikat di langit. Hasbunallah zikir siapa? Nabi siapa yang waktu itu dibakar siapa? La ilaha illallah biasa. La ilaha illa anta, siapa yang zikir begitu? Nabi yang dilempar ke perut ikan, Yunus. Maka la ilaha illa anta itu namanya suluk Yunusiyah, tarekat Nabi Yunus. Ada tekniknya. Kalau belum nyampe ke teknik itu, nggak akan ada rasa baca la ilaha illa anta. Gitu, ya. Ada tekniknya semua. Allah berfirman ke Nabi Musa, Musa, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya akulah Allah, tiada ilah, tiada yang berhak disembah, tiada Tuhan kecuali aku. La ilaha illa ana. Oh, ternyata ahli zikir tertentu, dia kalau baca la ilaha Allah, dalam batin dia yang bunyi la ilaha illa ana. Seakan-akan Allah berkalam, lidahnya baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi di batinnya seakan-akan Allah bicara seperti kepada Nabi Adam. Itu semua nggak bisa dibuat-buat. Itu semua ada kurikulumnya, ada tekniknya. Kalau seorang mursyid belum mendapatkan tekniknya, dia pun haram mengajarkannya. Dia harus belajar lagi ke mursyid yang lebih tinggi. Di atas mursyid ada mursyid, di atas dokter ada dokter spesialis. Ya, begitu terus. Ada tahapan-tahapannya. Ini kita baru ngomongin thariqah. Teman saya psikolog itu kalau mau terapi orang nggak langsung terapi. Ada namanya conditioning. Benar? Dikondisin dulu nih orang, baru berhasil. Sama kalau kita mau mengajarkan zikir atau mau belajar zikir, kondisikan dulu pikiran. Walaupun banyak masalah, minimal pas belajar masalahnya ditaruh dulu, gitu ya. Jangan dibawa masalahnya dalam belajar, nanti gak fokus. Oke? Itu thariqah. Jadi thariqah terjemahannya apa? Jalan atau teknik mengamalkan dalil yang tersirat. Kalau fikih, mazhab, teknik cara mengamalkan dalil yang apa kata dalil tersurat? Jika kamu hendak sholat, maka takbirlah, angkatlah tanganmu. Kita takbir, Allahu Akbar. Rasanya ada nggak? Kalau tidak belajar thariqah, rasanya hambar. Gitu. Ya hambar aja. Apalagi orang yang belajar sholatnya lewat buku atau YouTube, lewat video, ya salam. Nabi bilang, sholatlah engkau seperti engkau melihatku. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus cari orang yang ketemu Nabi. Siapa yang ketemu Nabi? Ada nggak? Ya udah cari guru yang ketemu Nabi. Kita datanglah ke guru yang ngajarin sholat. Kita tanya, antum ketemu Nabi nggak Pak Kiai? Pasti dia bilang tidak, paling mimpi doang. Terus tahu dari mana sholat? Saya punya guru. Gurunya kita tanya lagi terus sampai ke sahabat Nabi. Jadi jarak kita sama Nabi udah 14 abad. Berarti caranya sudah mungkin ada tambahan, ada pengurangan. Supaya tidak ada tambahan dan pengurangan, wajib lewat mazhab. Supaya nanti kita nggak salah kira. Kita kira orang berbeda sama kita menambah atau mengurangkan. Jadi kenapa ada kelompok sekarang suka nyala-nyalain ibadah kita? Karena dia belajar fikih bukan lewat mazhab. Mereka anti mazhab. Maka di luar mereka bid'ahkan, gitu. Ya, bahaya nggak tuh? Bahaya sekali. Jadi salah satu musibah di umat ini munculnya kelompok anti mazhab. Secara rohani, musibah bagi umat ini munculnya kelompok anti thariqat. Akhirnya zikir hambar semua. Dia baca zikir pagi sore tapi nggak ada efeknya dalam hidupnya.
Dia sholat, ruku, sujud, tapi tidak ada natijah rasa yang dia dapat setelah membaca. Kata orang-orang ini, sholat nih, mohon maaf kalau jidatnya ada yang hitam, ya. Jidat hitam itu boleh-boleh aja. Cuma bukan itu yang dimaksud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Ada tanda bekas sujud di jidat mereka, di wajah mereka, wujuhihim, karena bekas sujud. Saya udah putar-putar nyari riwayat, adakah jidat Nabi itu hitam, nggak ketemu. Meskipun berjidat hitam boleh, nggak ada masalah kan, emang mungkin kulitnya agak sensitif, orangnya juga sensitif, lengkap sudah. Terus apa yang dimaksud tanda sujud? Tanda sujud, saya sering sebutkan, orang sujud kepalanya di mana? Di bawah apa? Di bawah tempat paling kotor di alam semesta. Nih, tempat buang air kecil. Ya, walaupun bajunya bagus, walaupun bedaknya Masya Allah, bajunya oke, tapi bagian situ bau nggak? Nggak enak kayak ngomongin begitu ya. Tapi emang itu bau, udah selesai. Sekarang ditaruh di bawahnya. Gimana? Maka yang disebut athar sujud, bekas sujud adalah hilangnya kesombongan seorang hamba. Itu baru disebut bekas sujud. Jadi siapakah yang sujud kepada Allah? Orang yang sudah melepaskan kesombongannya, ego-egonya, merasa sok pinter, sok alimnya, sok solehnya, sok merasa paling benernya, dia buang sudah. Karena yang merasa sok bener di sini, bener. Yang merasa pinter mana? Yang merasa bergelar ini. Yang merasa manhajnya, mazhabnya paling bagus, torikotnya paling keren ini. Kalau ini nggak mungkin.